Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mister Film. Di sini kita akan ceritain seluruh alur film, dari awal film sampai film selesai. Kali ini kita akan ceritain sebuah film yang berjudul Who Am I? Film ini adalah salah satu film Jackie Chan yang paling legendaris. Tanpa berlama-lama lagi, kita ucapin selamat datang di Mister Film. Mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan adegan di mana Jackie dan pasukannya yang tergabung di dalam sebuah tim elit militer sedang melakukan sebuah misi untuk menculik 3 orang ilmuwan yang sedang mengembangkan sebuah senjata pemusnah massal yang dibuat dari bahan pecahan batu meteor. Misi berjalan dengan lancar, Jackie dan pasukannya berhasil menculik para ilmuwan tersebut dan lalu segera membawanya pergi dengan helikopter militer. Para ilmuwan tersebut dibawa dengan sebuah helikopter, sedangkan Jackie dan pasukannya dibawa dengan menggunakan sebuah helikopter yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, pilot dan co-pilot dari helikopter yang membawa Jackie dan pasukannya berkhianat dengan cara terjun keluar dari helikopter yang sedang melaju terbang. Jackie dan pasukannya berusaha menghentikannya dengan cara meraih sang pilot yang hendak terjun bebas, namun parasutnya tersobek dan sang pilot pun jatuh dari atas helikopter bersama Jackie. Sementara helikopter yang membawa pasukan Jackie terpaksa harus crash landing dan mengalami kecelakaan. Sementara, di kantor CIA Amerika, para petinggi militer sedang mengadakan sebuah rapat darurat terkait kasus sabotase ini. Terjadi perdebatan di antara para petinggi militer bahwa sabotase ini diyakini melibatkan orang dalam dan pemimpin CIA pun segera mengutus salah seorang agennya, yaitu agen Morgan, untuk segera menyelidiki kasus ini dan menemukan para korban kecelakaan helikopter tersebut. Adegan berpindah ke lantai dasar markas besar CIA. Di sini terlihat agen Morgan sedang menghampiri salah satu petinggi militer yang bernama Jenderal Sharman, menyalaminya dan menyelipkan sebuah kertas ke dalam genggaman tangannya sambil mengucapkan selamat kepada sang jenderal. Kertas tersebut bertuliskan, "Rencanamu berhasil, misi selesai." Sampai di sini bisa kita ketahui bahwa orang yang mensabotase misi tersebut ternyata adalah agen Morgan dari CIA dan Jenderal Sharman selaku petinggi pihak militer Amerika. Adegan berpindah ke Afrika Selatan. Jackie yang baru saja terbangun dari pingsan setelah jatuh dari atas helikopter mendapati dirinya terluka parah dan kebingungan tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya. Beberapa orang suku primitif Afrika kemudian menghampiri Jackie dan berusaha mengajaknya untuk berkomunikasi. Namun Jackie yang tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh suku primitif tersebut, dan ketika Jackie hendak memperkenalkan dirinya, Jackie baru menyadari bahwa dia bahkan sama sekali tidak ingat pada namanya sendiri. Di tengah kebingungannya tersebut, Jackie berulang kali mengucapkan "Who am I?" yang artinya siapakah aku, sehingga para suku primitif itu kemudian memanggilnya dengan nama Who am I. Jackie yang kehilangan ingatannya kemudian menjalani hari-harinya hidup bersama dengan para suku primitif Afrika yang sangat ramah dan bersahabat. Hari demi hari dilalui oleh Jackie bersama teman-teman barunya suku primitif Afrika dengan penuh damai. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba saja terdengar teriakan minta tolong di tengah gurun dan Jackie segera berlari menghampiri suara teriakan tersebut. Di sana Jackie menemukan seorang peserta lomba mobil rally yang sedang terduduk tak sadarkan diri karena digigit oleh seekor ular beracun. Jackie kemudian menyedot keluar bisa ular tersebut dari kaki sang supir mobil, mengambil segenggam tanaman anti bisa, lalu mengunyah tanaman tersebut. Namun, sebelum Jackie selesai mengunyah tanaman tersebut, yang rencananya adalah untuk ditempelkan pada bekas gigitan ular, seorang perempuan tiba-tiba berlari ke arahnya sambil berteriak menyuruh Jackie untuk berhenti memakan saudaranya. Perempuan tersebut mengira bahwa Jackie adalah seorang suku primitif yang sedang mencoba untuk memakan saudaranya. Perempuan tersebut kemudian mengejar Jackie dengan sebuah senter dan mengancam akan menembaknya dengan senter tersebut. Jackie yang mengerti bahasa Inggris perempuan tersebut kemudian hanya menatapnya menahan tawa sambil berkata dalam hati, "Capek deh, dia pikir gue goblok kali ya." Jackie kemudian merebut senter tersebut dan lalu menjelaskan pada perempuan itu dengan bahasa tubuhnya bahwa dia sedang mengunyah tanaman penawar racun untuk dibalutkan ke kaki saudaranya tersebut. Jackie kemudian membalurkan tanaman yang dikunyahnya tersebut ke kaki sang supir. Namun, karena sang supir menunjukkan gejala dehidrasi berat, Jackie kemudian teringat pada konten DIY YouTube yang pernah dia tonton. Dia lalu mengambil sebuah selang, mengasah sebuah jarum infus, memanjat pohon kelapa, lalu mengambil buahnya, dan menggunakan airnya sebagai pengganti cairan infus. Memasangkannya pada sang supir,
lalu menggantikan sang supir untuk melanjutkan balapan mobil rally. Dan luar biasa ajaib, Jackie bahkan berhasil menjuarai balapan rally tersebut. Sesampainya di garis finish turnamen rally, sang supir pun segera dibawa oleh tim medis untuk mengobati luka gigitan ularnya. Sementara Jackie segera diserbu oleh para wartawan yang ingin mewawancarainya terkait aksi heroiknya menyelamatkan sang supir tersebut. Berita fenomenal ini kemudian sampai kepada Jenderal Sharman yang membaca berita tentang Jackie di sebuah koran lokal. Jenderal Sharman kemudian menyuruh Agent Morgan untuk menemukan Jackie karena dia ingin melenyapkan semua saksi hidup yang mengetahui sabotase yang dia lakukan. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit. Jackie yang sedang menunggu hasil ronsen kepalanya terkait ingatannya yang hilang, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Christine, yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang wartawan yang bekerja untuk koran Afrika Selatan. Christine menjelaskan pada Jackie bahwa ia ingin menulis sebuah artikel tentang aksi heroik Jackie menyelamatkan supir mobil rally, namun Jackie menghindarinya dan segera pergi menemui dokter yang menangani hasil ronsen kepalanya. Dokter menjelaskan kepadanya bahwa ingatannya memiliki harapan yang sangat kecil untuk kembali pulih. Sang dokter kemudian menyarankan Jackie untuk menemui polisi dan mencari informasi di bagian pendataan orang hilang. Jackie kemudian menuruti saran sang dokter dan lalu segera berangkat menuju ke kantor polisi. Namun sebelum dia sempat keluar dari rumah sakit, dia dicegat oleh 3 orang agen CIA yang mengatakan kepadanya bahwa atasan mereka ingin berbicara kepadanya. Jackie pun kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana Agent Morgan sudah menunggunya di ruangan itu. Agent Morgan kemudian melontarkan beberapa pertanyaan kepada Jackie. Namun Jackie tampak tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Agent Morgan kemudian meminta Jackie untuk merahasiakan pertemuan mereka, lalu segera pergi meninggalkannya. Jackie yang masih penasaran dengan jati dirinya, kemudian segera bergegas menghampiri Agent Morgan dan meminta kartu namanya. Namun, Agent Morgan justru memberikannya sebuah kartu telepon khusus kepadanya yang bisa digunakan untuk menghubungi kantor CIA. Setelah meninggalkan rumah sakit, Agent Morgan pun segera menghubungi Jenderal Sharman dan memberitahukan kepadanya bahwa Jackie tidak bisa mengingat apapun. Sementara di kantor polisi, Jackie yang telah menunggu selama 2 jam untuk mengetahui data tentang dirinya, tiba-tiba saja dihampiri oleh sekelompok orang yang menyalaminya, lalu segera memborgolnya. Jackie yang tidak tahu menahu langsung dibawa pergi menggunakan sebuah mobil menuju sebuah tempat yang tidak ia kenali dan langsung diinterogasi. Jackie dilontarkan sejumlah pertanyaan yang membuat dirinya semakin kebingungan. Namun di tengah interogasi, Jackie mendapatkan informasi bahwa dirinya adalah kunci dari sebuah informasi penting tentang sebuah eksperimen senjata yang dilakukan oleh sejumlah orang penting. Namun tetap saja Jackie tidak bisa mengingat kembali apa saja yang telah dia lakukan. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi dari Jackie, mereka pun menggunakan kekerasan untuk memaksanya bicara. Namun, Jackie yang selincah monyet sirkus justru menghajar mereka sampai kewalahan dan kemudian berhasil melarikan diri. Jackie kemudian menggunakan sebuah taksi untuk kembali ke hotel tempat dia menginap. Di sini Jackie kembali dihampiri oleh Christine yang berusaha untuk mewawancarainya. Jackie berusaha menghindarinya dengan cara meminta Christine untuk membayarkan ongkos taksi yang ditumpangnya. Christine pun setuju dan segera menuju keluar hotel dan membayarkan ongkos taksinya. Pada saat Christine hendak kembali ke dalam hotel untuk mewawancarai Jackie, dia dicegat oleh seorang pria yang mengaku sebagai polisi, yang kemudian segera memeriksanya. Kembali ke kamar Jackie. Jackie yang sedang berusaha untuk mencari alat untuk melepaskan borgol di tangannya, tiba-tiba saja dikejutkan oleh beberapa orang yang masuk ke dalam kamarnya dan langsung membabi buta menghujaninya dengan tembakan. Kebingungan mengapa semua orang memburu dirinya, Jackie pun berlari dan terus berlari untuk menyelamatkan dirinya. Sampai pada akhirnya, Jackie berhasil melarikan diri ke sebuah mobil di mana Christine sang wartawan sedang diborgol di dalamnya. Mereka pun segera melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Namun tiba-tiba saja Yuki muncul dan segera ikut di mobil tersebut. Mereka pun terlibat kejar-kejaran di jalan dengan menggunakan mobil tersebut. Beruntungnya,
Yuki yang merupakan seorang supir handal sebagai seorang pembalap wanita berhasil membawa mereka meloloskan diri dari kejar-kejaran mobil tersebut. Adegan berpindah ke sebuah telepon umum di depan markas besar CIA. Jackie yang merasa kebingungan mengapa semua orang memburunya, berusaha menghubungi agen Morgan untuk meminta bantuan. Jackie kemudian menggunakan kartu telepon yang diberikan oleh agen Morgan untuk menelepon markas besar CIA. Jackie kemudian memberitahukan kepada agen Morgan bahwa dia sedang berada di sebuah kafe di depan markas CIA. Morgan yang mendapatkan lokasi Jackie pun segera menyuruhnya untuk diam di tempat dan menunggunya di sana. Namun, Morgan yang sedang bersama dengan Jenderal Sharman justru segera mengerahkan sejumlah anak buah untuk menangkap Jackie. Di sini, si Jackie yang malang kembali terlibat perkelahian dengan sejumlah anak buah Morgan. Jackie yang kalah jumlah pun di sini lumayan babak belur dihajar oleh sejumlah anak buah Morgan. Setelah melalui sejumlah pertarungan sengit, Jackie pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, Jackie pun kembali menelepon agen Morgan. Agen Morgan memberitahukan kepadanya bahwa anak buahnya tidak dapat menemukannya di kafe tersebut. Agen Morgan kembali menanyakan di mana posisi Jackie berada. Namun sekarang Jackie mulai menaruh curiga terhadap agen Morgan. Jackie yang sudah muak dirinya dikejar-kejar melulu dari awal film sampai sekarang, lalu memutuskan untuk menyelinap ke dalam gedung markas besar CIA. Dia mengendap-endap mencari ruangan agen Morgan, lalu menyelinap melalui sebuah saluran ventilasi udara. Alhasil, Jackie berhasil memergoki agen Morgan, Jenderal Sharman, dan seorang pembeli senjata hasil sabotase misi yang membuatnya hilang ingatan. Mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan sebuah transaksi jual-beli. Setelah menunggu waktu yang tepat, Jackie pun menyelinap masuk ke ruangan tersebut, lalu mencuri disket kunci dari senjata yang hendak diperjualbelikan dan membatalkan transfer uang yang sedang berlangsung di laptop sang pembeli. Kemudian terlibat perkelahian dengan sang Jenderal Sharman dan pembeli senjata. Tanpa bersusah payah, Jackie yang sudah kesal langsung menghajar sang jenderal dan sang pembeli hingga terjatuh ke lantai. Anak buah sang jenderal yang melihat bosnya dihajar langsung beramai-ramai mengejar Jackie hingga ke atas atap gedung. Pada saat melarikan diri ke atas atap gedung, Jackie sempat bertemu dengan agen Morgan dan sempat melampiaskan kepadanya kekesalannya karena dikejar-kejar sepanjang pemutaran film. Jackie menghadiahkan kepadanya sebuah boge mentah plus tendangan tanpa bayangan. Sesampainya di atas gedung, Jackie dicegat oleh dua orang pengawal pribadi Jenderal Sharman. Mereka bertarung sengit, namun setelah sama-sama hampir babak belur, Jackie berhasil mengalahkan keduanya. Namun itu semua belumlah berakhir. Anak buah Morgan semakin banyak yang mencapai ke atas atap gedung, membuat Jackie kembali harus melakukan sebuah adegan berbahaya. Satu-satunya jalan keluar Jackie adalah dengan berseluncur turun melalui bangunan kaca yang cukup curam. Jackie berhasil menuruni gedung, sementara agen Morgan sedang berusaha melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Di lantai dasar, Jackie kembali dicegat oleh Christine sang wartawan. Namun, kali ini tujuan Christine bukanlah untuk mewawancarai Jackie. Dia membantu Jackie mengejar Morgan dengan menggunakan sebuah mobil mini. Morgan berusaha melarikan diri, namun ternyata di seluruh penjuru kota, tentara dan polisi sudah mengepungnya. Tidak ada cara untuk meloloskan diri. Morgan pun akhirnya tertangkap. Di akhir film, kita akhirnya mengetahui bahwa Christine, sang wartawan yang selama ini mengikuti Jackie kemana-mana, ternyata adalah seorang agen CIA yang sedang menyamar. Setelah berhasil menangkap Morgan, Christine pun lalu meminta disket kunci senjata kepada Jackie. Namun Jackie mengambil disket dari dalam sakunya, lalu membuangnya ke sungai. Melihat Jackie membuang disket tersebut, Christine pun hanya tersenyum. Jackie berjalan pergi meninggalkan Christine. Christine bertanya kepada Jackie, kemana tujuannya? Jackie berkata kepada Christine bahwa dia ingin kembali ke Afrika dan hidup tenang di sana bersama dengan teman-temannya, para suku primitif di sana. Dan film pun selesai.
Bagaimana menurut teman-teman cerita film Jackie Chan yang satu ini? Yang jelas, film ini adalah salah satu film terpopuler di era tahun 90-an. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah, bila kamu merasa sepanjang hidupmu selalu dikejar-kejar, dikejar-kejar mantan, dikejar-kejar utang, terutama dikejar-kejar oleh penjahat, sebaiknya kamu pergi saja ke Afrika dan berteman dengan para penduduk primitif di sana. Dijamin, hidup kamu bakalan tenang, damai, dan bahagia. Sekian cerita dari Mr. Film kali ini, sobat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.